Sebelum mulai videonya, gue minta tolong buat subscribe dan juga share video ini ke teman-teman lo semua. Kasih tahu teman-teman lo kalau ada channel yang namanya Belum Wibu. Oke, terima kasih. West Blue adalah salah satu dari 5 samudra terbesar di dunia One Piece. Nggak sedikit juga muncul tokoh-tokoh yang kuat berasal dari West Blue ini. Mungkin selama ini kita sering mendengar banyak tokoh-tokoh kuat muncul dari East Blue. Sang Raja Bajak Laut Goldie Roger pun juga dari East Blue. Tapi jangan salah, West Blue juga menciptakan tokoh-tokoh kuat loh, terutama para bajak lautnya. Siapa aja? 7 bajak laut terkuat dari West Blue versi Belum Wibu. Kita urutin dari angka yang paling bawah. Yang ketujuh, Brook. Salah satu anggota topi jerami yang mendapatkan kesempatan hidup untuk kedua kalinya. Dia memakan buah Yomi Yomi Nomi. Buah iblis jenis paramecia ini dapat menghidupkan si penggunanya di kematian pertamanya dan menjadikan si penggunanya menjalani kehidupan untuk yang kedua kali dengan tambahan kekuatan berbasis jiwa ataupun nyawa. Dia ini adalah seorang musisi di bajak laut topi jerami, tapi juga seorang ahli pedang. Tongkat yang selalu dia bawa itu adalah pedang juga yang bernama Soul Solid. Teknik pedangnya ini cukup unik yang berbasis hawa dingin atau elemen es gitu. Ditambah lagi dengan kekuatan buah iblisnya yang berhubungan dengan jiwa, kemampuan berpedangnya ini nggak bisa dianggap remeh. Kekuatan buah iblis yang dimiliki Brook ini bisa dibilang lawan yang cocok dengan buah iblis yang dimiliki Big Mom. Sama-sama berhubungan dengan jiwa. Dan prestasi terbesarnya itu bukan bertarung dengan Yonko Big Mom, tapi sempat tidur bareng Big Mom. Yang keenam, Don Chinjau. Kakek tua berumur 78 tahun ini adalah seorang pensiunan bajak laut. Di masa kejayaannya ketika dia masih menjadi bajak laut, dia memiliki harga buronan sebesar 542 juta beri. Chinjau ini merupakan seorang ahli haki. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang dapat menguasai semua 3 jenis haki. Haoshoku, Bushoshoku, dan Kenbunshoku. Bisa dibilang dia ini juga legend. Dia pernah bertarung melawan hero Monkey D. Garp dan bahkan Goldie Roger. Hal ini disebutkan di One Piece Visual Dictionary. Kepala dia yang lancip adalah senjata andalannya. Dulu waktu pertarungan dengan Monkey D. Garp, kepala lancip yang jadi senjatanya ini hilang, atau lebih tepatnya menyusut masuk ke dalam kepalanya, sehingga dia menyimpan dendam sampai ke Luffy yang merupakan cucu Monkey D. Garp. Di arc Dressrosa, ketika bertarung melawan Luffy tanpa sengaja mengembalikan kepala lancip dia ini dan akhirnya hilang sudah dendam dan jadi respect sama Luffy. Orang yang simple ya sebenarnya Chinjau ini. Yang kelima, Gekko Moria. Dia adalah salah satu orang yang menghadiri acara eksekusi Goldie Roger di Logu Town. Dan juga orang yang mendengar langsung kata-kata dari Raja Bajak Laut kalau One Piece itu ada. Dari sekian bajak laut yang hadir di Logu Town, Moria ini salah satu bajak laut yang cukup kuat. Terbukti 1 tahun setelah eksekusi Roger, Moria langsung menjadi bajak laut terkenal dengan harga buronan mencapai 320 juta beri. Di masa itu juga, dia menjadi kapten Gekko Pirates dan sempat bertarung dengan Beast Pirates di Wano. Salah satu pencapaian bagi Moria juga bisa berhadapan dengan sang Yonko Kaido. Walaupun akhirnya dia kalah dalam pertarungan itu. Dalam kekalahannya itu, Moria sempat mencuri jasad samurai terkuat Ryuma bersama pedangnya Shushui dan akhirnya menjadi zombie di Thriller Bark. Setelah kekalahannya itu, Moria kembali ke West Blue dan membuat Thriller Bark serta mengumpulkan pasukan zombinya yang akhirnya bergabung bersama pemerintah menjadi Shichibukai. Yang keempat, Sai. Sai atau Donsai adalah anggota dari keluarga Chinjau dan pemimpin ke-13 Happo Navy yang juga adalah kapten kapal ketiga dari Straw Hat Grand Fleet. Dia punya harga buronan sebesar 210 juta beri. Sai merupakan ahli bela diri dengan teknik Hasoken
yang merupakan teknik bela diri dari keluarga Chinjao. Dia ini sangat ahli dalam Bushoshoku Haki. Terbukti kaki dia yang dilapisi haki dapat mematahkan kepala Don Chinjao dan juga bisa mengalahkan Lao Ji dalam sekali tendang. Yang ketiga, Capone Geng Beji. Dia adalah salah satu dari 12 bajak laut yang disebut sebagai Worst Generation. Dia juga dikenal sebagai salah satu pemimpin dari Five Family of the West. Five Family of the West itu adalah 5 mafia besar yang mengontrol segala transaksi yang terjadi di dunia pasar gelap di West Blue. Dalam masa time skip, dengan pengaruh dan kemampuan dia sebagai mafia, dia mampu bergabung dengan bajak laut Big Mom. Dia memiliki buah iblis Shiro Shironomi, tipe paramesia yang menjadikan dia dapat membuat dan menjaga sebuah benteng atau kastil dimensional di dalam tubuhnya. Dan dia juga mampu menyimpan pasukan dia yang sangat besar di dalam tubuhnya itu. Dengan kemampuan bertahan dia yang luar biasa ini, dia diberi gelar Rook atau benteng dalam Big Mom Pirates. Di awal kemunculannya, dia berharga sebesar 138 juta berry. Setelah time skip, menjadi 300 juta berry dan 350 juta berry setelah rencana pembunuhan Big Mom gagal. Yang kedua, Diamond Jozu. Jozu atau Diamond Jozu ini adalah komandan ketiga dari bajak laut Shirohige. Menjadi salah satu komandan kelompok bajak laut yang menyandang gelar Yonko, jelas bukan orang sembarangan dong ya. Jozu punya kekuatan fisik yang luar biasa kuat. Ini diperlihatkan ketika di Marineford. Dengan cengkeramannya, dia mampu mengangkat dan melemparkan bongkahan es dengan ukuran yang sangat besar. Bahkan ras raksasa pun terlihat kecil dibanding ukuran bongkahan es yang dilempar Jozu ini. Dia pun juga dapat melukai seorang admiral pada waktu itu, Aokiji. Saat itu dia menghentikan Aokiji yang hendak menyerang Shirohige dengan sekali pukul, dan darah pun langsung keluar dari mulut Aokiji. Kekuatan buah iblis yang dia miliki adalah Kira-Kira Nomi, yang mampu merubah tubuhnya menjadi diamond atau berlian. Dengan kekuatan buah iblis ini, dia mampu menahan tebasan dari si ahli pedang terkuat yaitu Mihawk. Sebelum masuk ke urutan nomor 1, ada beberapa honorable mention dulu ya. Tokoh-tokoh ternama yang berasal dari West Blue. Ada Nico Robin, salah satu anggota bajak laut topi jerami yang sudah menjadi buronan pemerintah sejak kecil sampai disebut sebagai Devil Child. Ada juga Perona, mantan anak buah Gekko Moria yang sekarang ikut sama Mihawk. Dia ini punya kekuatan buah iblis Horo-Horonomi yang dapat memproduksi hantu dengan kekuatan mampu menyerap moral dan juga harga diri siapapun yang disentuh. Terus ada juga Lafitte. Dia adalah kapten dari kapal kelima bajak laut Blackbeard, sang Yonko, dan adalah orang yang sangat loyal kepada Marshal Ditich. Ada juga Morley. Secara teknis dia bukan bajak laut sih. Dia adalah salah satu komandan dari Revolutionary Army yang dipimpin oleh Dragon. Dia memiliki kekuatan buah iblis Oshi-Oshinomi yang membuat si penggunanya dapat menggerakkan, mengubah dan juga memanipulasi sebuah permukaan seperti tanah. Oke, sekarang kita masuk ke urutan pertama bajak laut terkuat dari West Blue. Yang pertama, Shanks. Sudah terbukti ya, sudah bukan rahasia lagi kalau orang yang satu ini sangatlah kuat. Menyandang gelar Yonko dan memiliki harga buronan sebesar 4.048.900.000 berry. Dia ini juga salah satu dari sedikit orang yang bisa menggunakan 3 jenis haki. Perjalanan hidupnya di dunia bajak laut juga nggak main-main. Salah satu orang yang pernah ngikut berlayar di kapalnya sang raja bajak laut Goldie Roger. Dia juga mewarisi topi jerami milik Roger. Secara pribadi, Shanks sendiri pernah bertarung melawan Edward Newgate. Terus juga dikabarkan sudah bertarung berkali-kali melawan Mihawk, dan Mihawk juga mengakui Shanks sebagai rivalnya.
Dia dapat menangkis serangan seorang Admiral Akainu dengan mudah dan sekaligus menghentikan perang di Marineford. Kalau orang yang biasa-biasa aja nggak mungkin bisa menghentikan perang besar ini. Dengan kekuatan dan pengaruh dia di dunia bajak laut, pantaslah ya kalau dia disebut sebagai bajak laut terkuat dari West Blue. Yap, itu tadi 7 bajak laut terkuat dari West Blue versi Belum Wibu. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai sini. Tolong like, share, dan juga jangan lupa subscribe. Gue juga punya Instagram Belum Wibu, tolong di follow ya. Tungguin aja video 7 hal tentang One Piece yang selanjutnya. Sekarang gue pamit dulu. Thank you and see ya.